Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Mardian dari kelas HSC semester 3 dengan NIM 2311380. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pernikahan, yaitu materi ketujuh pada mata kuliah Fikih Munakahat. Baik, yang pertama itu ada pengertian syarat. Nah, apa sih syarat itu? Syarat itu adalah huwa ma yatawaffaqu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Nah, jadi artinya itu adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, akan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Nah, syarat sama rukun ini sangat berbeda ya. Ketika rukun itu wa yakunu dahilan an haqiqatihi, sedangkan syarat ini kharijan. Jadi kalau rukun itu termasuk ke dalam bagiannya, nah syarat ini tidak termasuk ke dalam bagian dari perbuatan tersebut. Nah, untuk macam-macam syarat nikah itu di sini ada 4. Yang pertama ada syurutu sihah, yang kedua ada syurutu iniqad, yang ketiga ada syurutun nafaz, sama yang terakhir ada syurutu al-luzum. Nah, baik, di sini kita akan membahas yang pertama tentang syurutu al-iniqad. Nah, apa sih syurutu al-iniqad? Syurutu al-iniqad itu adalah syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, dapat mengakibatkan batalnya akad tersebut. Nah, jadi syurutul al-iniqad itu ada 3. Yang pertama dibagi menjadi 3 ya. Ada syarat bagi 2 orang yang berakad, ada syarat bagi perempuan, dan juga ada syarat sigoh akad. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu syarat bagi 2 orang yang berakad. Syaratnya itu yang pertama itu adalah mampu melaksanakan akad. Jadi dari kedua belah pihak itu sudah tamis gitu ya. Sudah tamis itu dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk gitu. Sudah memiliki pemikiran dan sudah tahu apa itu akad gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu mendengarkan ucapan masing-masing. Akan tetapi dalam satu riwayat juga disebutkan bahwasanya ketika memang dari kedua belah pihak itu tunanetra gitu ya, atau tidak bisa tuli atau tidak bisa mendengar gitu, maka boleh-boleh saja akad pernikahan ini menggunakan isyarat seperti itu. Nah, lalu syurut al-iniqad yang kedua itu syarat bagi perempuan. Nah, yang pertama itu keperempuannya bersifat hakiki, bukan hunsa atau muskil. Nah, apa sih hunsa sama muskil itu? Jadi hunsa atau muskil itu keperempuan dari seseorang perempuan itu benar-benar perempuan seutuhnya. Jadi tidak transgender gitu, atau tidak berkelamin ganda. Nah, yang kedua bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Nah, yang dimaksud dengan perempuan yang diharamkan di sini selamanya itu adalah ketika memiliki hubungan darah gitu, seperti mungkin adik ataupun kakak gitu. Nah, adapun perempuan yang diharamkan itu secara sementara, yaitu adalah perempuan-perempuan yang contohnya adalah memiliki masa idah seperti itu, atau sepersusuan. Lalu yang ketiga syurutu al-iniqad, syarat sigoh akad. Nah, apa sih syarat sigoh akad? Sigoh itu ibaratnya lafaz yang diucapkan saat akad. Nah, jadi yang pertama syaratnya adalah ucapan ijab qabul terjadi dalam satu majelis. Nah, jadi yang mengucapkan ijab dan yang mengucapkan qabul atau ijab qabul tersebut terjadi di dalam satu majelis. Nah, lalu syarat yang kedua itu adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dalam ucapan maupun maksudnya. Jadi seseorang ketika mengucapkan ijab dan qabul itu, niat di dalam hatinya harus adalah
ijab kabul tersebut. Misalkan ijab kabulnya adalah tentang pernikahan, maka maksud dan niat dari ijab tersebut juga harus dimaksudkan sebagai ijab kabul pernikahan, tidak diniatkan dengan niat-niat yang lain gitu. Nah, lalu yang ketiga, ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Nah, maksud di sini misalkan ketika dalam mahar, biasanya di mahar itu sering kita dengar dengan mahar 300 gram misalkan. Dengan mahar 300 gram dibayar tunai gitu kan. Nah, untuk hal-hal tersebut tidak boleh ditangguhkan. Misal dengan mahar 300 juta kredit. Nah, hal-hal tersebut tidak diperbolehkan. Jadi akad tersebut harus tuntas pada saat itu juga. Ketika memang maharnya kredit kan berarti akadnya belum tuntas gitu. Lalu yang kedua itu ada surutu sihah. Apa itu surutu sihah? Surutu sihah itu artinya adalah syarat sah nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya akan batal. Nah, yang pertama itu ada perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman berjangka waktu atau sementara. Nah, jadi nikah itu menjadi sah apabila perempuan yang dinikahinya itu bukan perempuan yang haram untuk dinikahi, atau perempuan yang haram sementara. Contohnya seperti yang saya tadi sebutkan, yaitu perempuan yang masih di dalam masa idah seperti itu. Lalu yang kedua, sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Nah, apa sih maksudnya? Jadi yang dimaksud di sini itu yang namanya akad pernikahan atau sigo akad pernikahan itu berlangsung selamanya. Ketika ijab kabul tersebut diucapkan, maka ijab kabul tersebut berlaku selamanya. Jadi jangan ada yang namanya seperti halnya nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak. Jadi pernikahan, misalnya pernikahan dimulai dari tanggal 1 Oktober dan pernikahan ini akan dimulai pada tanggal 30 Oktober. Nah, pernikahan tersebut itu tidak diperbolehkan karena dalam syarat sah nikahnya adalah sigo akad digunakan berlaku selamanya atau tidak sementara. Lalu yang ketiga syarat sahnya adanya saksi. Nah, saksi ini salah satu syarat sah yang memang harus ada di dalam sebuah pernikahan. Ketika tidak ada saksi di dalam sebuah pernikahan, itu maka pernikahan tersebut batal. Nah, saksi ini berjumlah 4 orang. Jika laki-laki berjumlah 2, kurang lebih 4 orang dari saksi tersebut. Lalu selanjutnya ada kerelaan dan keleluasaan memilih atau ikhtiar dari keduanya, baik dari calon suami maupun istri. Nah, jadi pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa adanya paksaan, yang dimana pernikahan tersebut memang harus keinginan dari pernikahan tersebut berasal dari diri masing-masing dari suami ataupun istri. Lalu syarat yang kelima, suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. Jadi yang dimaksud di sini suami istri yang jelas yang dimaksud di sini adalah ketika memang suami itu seorang lelaki, maka suami tersebut harus menjadi laki-laki sejati, tidak memiliki kelainan. Dan begitu pula seorang istri. Nah, lalu syarat yang keenam, suami atau istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram. Ihram itu pada ibadah haji, biasanya orang mengenakan ihram. Nah, pada saat ihram tersebut itu dilarang untuk melaksanakan pernikahan atau akad nikah. Lalu yang ketujuh syaratnya ada mahar. Nah, apalagi menurut mazhab Malikiyah, mahar ini menjadi sesuatu yang memang diwajibkan di dalam pernikahan. Ketika memang tidak ada mahar,
maka tidak boleh atau tidak sah suatu akad pernikahan tersebut. Lalu selanjutnya, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Nah, ini juga berdasarkan mazhab Malikiyah. Jadi pernikahan tidak boleh dilangsungkan apabila salah satu dari seorang pasangan itu sedang mengalami sakit yang parah atau kritis gitu. Jadi kedua belah pihak, baik dari suami ataupun istri, harus dalam keadaan sehat walafiat. Jikalaupun sakit, ya mungkin sakitnya tidak parah gitu. Lalu yang ketiga ada syurutun nafas. Nah, apa sih syurutun nafas itu? Syurutun nafas itu yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah. Nah, dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Nah, apa aja sih syurutun nafas? Syurutun nafas yang pertama itu suami dan istri mampu bertindak secara hukum. Yang maksud dapat bertindak secara hukum di sini adalah cakap hukum. Seperti kedua belah pihak itu sudah memang akil, berakal, dan tidak gila atau tidak hilang akal. Lalu suami istri sudah beranjak balik. Sudah balik. Jadi bagi orang yang belum balik tidak diperbolehkan atau tidak sah akadnya apabila melaksanakan akad, apalagi akad pernikahan. Lalu selanjutnya, suami istri itu merdeka. Nah, jadi pada zaman dulu kan ada perbudakan. Jadi suami atau istri jika ingin melaksanakan akad nikah itu memang harus dalam keadaan merdeka atau tidak sedang dalam keadaan menjadi budak. Tapi pada zaman sekarang sepertinya tidak ada perbudakan, maka tidak ada lagi mungkin memerdekakan budak kayak gitu ya. Lalu yang kedua, suami harus dewasa atau rosid. Yang dimaksud dewasa di sini ya memang seorang suami itu sebagai kepala rumah tangga memang harus memiliki pemikiran yang dewasa dan juga matang. Untuk apa? Untuk mencukupi dan juga untuk menghidupi keluarganya kelak, karena seorang suami akan menjadi kepala di dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga, wali akrob. Yang ketiga itu wali akrob. Wali akrob itu adalah wali akrob tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrob masih ada. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah ketika memang ada wali yang akrob tuh lebih dekat, seperti halnya ketika ada bapak dan paman, maka yang harus lebih didahulukan menjadi wali pernikahan tersebut adalah bapak, jangan paman dahulu. Kecuali memang bapak sudah tidak ada, maka boleh setelah itu wali dialihkan kepada paman gitu. Nah, lalu syarat syurutun nafas yang keempat itu, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Nah, pernikahan itu walaupun tidak ada wali ataupun walaupun walinya tidak bisa untuk menjadi wali, maka pernikahan itu bisa diwakilkan. Seperti halnya sekarang itu bisa wali itu digantikan oleh hakim dari pengadilan agama. Nah, hakim tersebut boleh mewakili menjadi wali asalkan wali dari pernikahan tersebut yang tidak bisa menjadi wali memang rela ataupun ikhlas diwakilkan gitu dan tidak bertentangan. Lalu selanjutnya ada syurutul luzum. Yang terakhir itu ada syurutul luzum. Syurutul luzum itu adalah yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan
suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Nah, yang pertama ada wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Nah, jadi wali di dalam pernikahan tersebut memang harus cakap hukum. Nah, wali dalam pernikahan yang menikahkan tersebut harus dalam keadaan akil, balik, berakal, dan juga sudah balik, sudah tamis, dan juga sudah memiliki pikiran yang dewasa atau tidak sedang dalam keadaan gangguan jiwa ataupun stres gitu. Lalu yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafaah. Yang dimaksud dengan unsur kafaah di sini itu adalah kesetaraan atau keseimbangan gitu. Yang dimana ketika seorang laki-laki memiliki satu kelebihan, maka perempuan pun memiliki kelebihan di sektor lainnya. Untuk apa hal ini terjadi? Demi kelanggengan dalam sebuah rumah tangga. Karena sekarang ada aja gitu yang memang istrinya memiliki harta lebih dari suaminya, sehingga seorang istri tersebut berbuat semena-mena kepada sang suami, yang dimana hal tersebut tidak dibenarkan gitu. Jadi harusnya ada kafaah ini, di antara keduanya harus memiliki kesetaraan. Ataupun misalkan seorang suaminya adalah seorang jenderal dan istrinya hanya orang biasa, tapi apabila suami tersebut memiliki keikhlasan di dalam hatinya, maka hal tersebut diperbolehkan gitu. Kafaah ini hanya untuk agar hubungan dalam rumah tangga itu setara, seimbang gitu. Jadi dengan adanya kesetaraan tersebut bisa dapat membuat hubungan rumah tangga menjadi harmonis dan juga langgeng. Lalu selanjutnya ada apabila tidak kafaah, maka disyaratkan maharnya harus mahar misil. Nah, yang dimaksud dengan mahar misil di sini ini adalah jadi mahar yang diberikan itu mahar yang memang berharga gitu. Mahar yang memang berharga, yang memang diakui oleh semuanya juga gitu. Lalu selanjutnya yang keempat, di sini suami tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Nah, hal ini juga sangat penting. Jadi di dalam surutul luzum atau di dalam surutul luzum ini salah satunya adalah suami tidak memiliki cacat yang memang cacatnya tersebut parah, seperti halnya seorang suami dikebiri. Dikebiri di sini maksudnya adalah seorang suami tidak mempunyai alat kelamin, seperti itu. Nah, sementara istri dari suaminya tersebut tidak mengetahui dan tidak ikhlas akan hal tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan tentang syarat-syarat pernikahan atau syurut pernikahan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.